Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas kita pada malam hari ini. Hari ini kita belajar tentang deret aritmatika dan geometri. Ini salah satu materi yang sering dikeluarin di soal-soal SKD, teman-teman. Dan juga ada sih beberapa versi. Kemarin kan kita udah belajar mengenai barisan. Tapi aritmatika sama geometrinya kita belum belajar. Karena ini sering juga materinya bakalan dikeluarin di soal SKD, ya. Tapi hampir mirip sama barisan sebenarnya. Cuman ini ada perbedaan terkhususnya karena dia pakai rumus. Oke, nah teman-teman ini perbedaannya mengenai barisan ya. Teman-teman coba lihat. Ini adalah sebuah barisan. Jadi barisan itu adalah bilangan dari kiri ke kanan yang memiliki pola tertentu. Jadi kita cari pola itu namanya barisan. Yang terdiri dari beberapa suku. Nah, ingat setiap bilangan dalam barisan tersebut dinamakan dengan suku. Jadi ini adalah suku satu, suku 2, suku 3 dan seterusnya. Ya, jadi ini yang adalah sebuah barisan. Nah, dari barisan ini, kenapa kita tahu ini bukan deret atau deret aritmatika atau deret geometri? Karena, teman-teman, em, ini adalah sebenarnya ini bisa dibilang ini bisa apa? Bisa juga deret aritmatika karena kalau deret aritmatika itu bedanya selisihnya itu adalah sama. Ini kan dua dikurang satu, dua dikurang satu ya satu, tiga kurang dua ya satu, empat kurang tiga ya satu. Berarti sebenarnya dia adalah deret aritmatika. Nah, kalau deret aritmatika, teman-teman, dia semuanya bedanya sama. Oke. Okay. Nah, tapi ini dikategorikan juga mengenai barisan. Karena ini sering kita pakai untuk cari pola-pola ya, mengenai deret-deret barisan. Nah, ini adalah contoh yang berikutnya. Ini kita berarti cari-cari pola. Kemarin kan udah saya ajarin gimana cara cepatnya kalau dia naik turun, kalau gimana kalau naik konstan gitu. Nah, itu teman-teman ulangi lagi ya. Atau kalian cek di buku-buku yang lain untuk melatih skill kalian. Karena butuh skill teman-teman. Karena waktu itu mepet banget untuk ujian. Walaupun kalian udah pintar gitu, tapi kalau misalnya nggak pintar memanage waktu, sebenarnya kalah juga. Oke, dan saya sarankan selama latihan jangan pakai kalkulator supaya kalian apanya makin cepat ngitungnya dan nggak ada yang silap-silap. Karena kalau kita uh, sering pakai kalkulator sama latihan, nanti kita bakalan silap-silap untuk cara mengalihkan, cara menjumlah pasti bakalan silap-silap perhitungannya. Oke, ini mengenai barisan teman-teman udah ngerti lah ya. Kemarin itu udah full satu pertemuan mengenai barisan. Nah, sekarang kita belajar tentang barisan aritmatika. Nah, kalau barisan aritmatika, seperti yang saya bilang tadi, dia mempunyai beda yang tetap atau konstan. Ya, ini bedanya. Kita biasa simbolkan adalah B. Ya, U1 suku ke satu, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4. Oke, paham ya sampai di sini ya. UN itu menyatakan adalah suku terakhirnya berapa gitu. Atau jumlah dari sukunya itu ada berapa. Atau misalnya ini ada 100 berarti U100. Oke. Nah, untuk mencari beda pastinya kalau udah tahu, kalau cari beda itu adalah U2 dikurang dengan U1 atau suku sesudah dikurang dengan suku sebelumnya. Oke, paham ya sampai di sini ya. U2 dikurang dengan U1, U3 dikurang dengan U2. Itu sama aja bedanya. Oke. Dan ini kalian pakai rumusnya untuk menentukan rumusnya misalnya suku kelima. Berarti kita pakai UN ditambah dengan A sama dengan A ditambah dengan N kurang satu kali B. A ini adalah suku pertama, N ini adalah suku ke N ya. Misalnya suku ke-7 ya N-nya ganti 7. Oke, B-nya ini adalah beda. Kalian tinggal masuk-masukin B. Oke, paham ya sampai di sini ya. Cuman saya lebih, ini kalian hafal ya teman-teman ya. Saya lebih sering pakai charter saya. Tapi sebenarnya charter itu datangnya dari sini. Nanti saya buat ya. Oke, itu hafal dulu aja. UN sama dengan A ditambah dengan N kurang satu kali B. Nah, selanjutnya mengenai deret aritmatika adalah penjumlahan. Ya, jadi misalnya teman-teman misalnya ini kan suku aritmatikal kita bilangnya ada 2 4 6 ya, 2 4 6 terus 8. Nah, misalkan ditanya adalah ini ada berapa suku? S4 ya. Berarti S4-nya ada berapa? Nah, artinya kayak gini. Kalau ditanya adalah jumlah 4 suku pertama, artinya ini kalian jumlahkan. 2 ditambah dengan 4 berarti 6, 6 ditambah dengan 6 berarti 12, 12 ditambah dengan 8 berarti 20. Kalian buktikan aja pakai rumus yang ini. Sama aja hasilnya, nanti 20. Nggak percaya kita buktikan ya. Ini kan ada 4. Oke, berarti sama dengan
N dibagi dengan 2 ya, berarti 4 dibagi dengan 2 dikali dengan A. A-nya adalah suku pertama, ditambah dengan UN. UN itu sebenarnya bisa kalian pakai yang ini, teman-teman, kalau nggak ada suku terakhirnya, atau bisa langsung ini, tambah 8. Ya. Karena rumus UN itu kan tadi ini kan, N dikurang satu, tapi ada satu lagi nih, A ditambah dengan N kurang satu kali B. Makanya terdapatlah rumusnya. Jelas ya? Kan UN itu kan tadi rumusnya adalah A ditambah dengan N, oke, okay, dikurang satu kali B. Nah, A ditambah A berarti 2A. Makanya datanglah rumusnya yang ini. Jadi perlu kalian hafal, teman-teman. Ya jangan asal berlalu aja, tapi itu perlu dihafal. Cara ngapalnya sebenarnya kalian latihan soal. Kalau matematika sebenarnya nggak ada hafal mati, tetapi kalau cara ngapalnya itu supaya kalian luar kepala, kelatihan soal. Jadi, tapi nggak cukup satu dua soal. Setidaknya minimum ada 10 soal ke atas. Itu kalian kerjakan mengenai deret, itu lama-lama hafal sendiri rumusnya. Yakin lah, itu 100% bakalan hafal sendiri. Jadi gitu cara menghafal untuk matematika atau hitung-hitungan. Oke, nah ini kita jumlahkan tadi 2 ditambah dengan 8 berarti 10 ya. Nah, 10 dibagi dengan 2 berarti 5. 5 kali 4 ya berarti 20. Kan tadi totalnya adalah 20 kan? Udah terbukti hasilnya adalah 20. Atau mau pakai cara yang ini, hasilnya sama juga 20. Kalian terserah ya mau pakai rumus ini atau rumus ini. Rumus yang kedua ini sebenarnya adalah penjabaran dari rumus pertama, yang ini yang tadi saya bilang. Oke, berarti kalau ditanya adalah S4-nya, berarti sama dengan 4 dibagi dengan 2. Berarti 2 ya hasilnya ya. Terus 2 dikali dengan A. Berarti A-nya kan ini cukup pertama ya. Berarti 2 kali 2 berarti 4. Terus ditambah dengan 4 dikurang dengan 1 berarti 3. Kalian kalikan dengan bedanya. Bedanya adalah 4 kurang 2, ya 2 kan? Nah, berarti sama dengan 4. 4 ditambah dengan 3 kali 2, 6. Ini datangnya tadi 4 dari mana? 2 ya, gitu ya. Sorry, sorry. Ini 2. 4 tambah 6 berarti 10. 10 kali 2 ya berarti 20. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, ini kalau misalnya nanti dikasih tahu di soal rumusnya SN, teman-teman bisa pakai kayak gini. Nanti kita aplikasikan ya, yang ini ya. Oke, nah selanjutnya untuk geometri, sebenarnya kalau geometri yang penting kalian hafal ini sebenarnya nggak usah. Nanti bakalan nggak ditanya yang ini, teman-teman. Tapi yang penting itu adalah yang ini. Oke, tapi kalau kalian mau hafal yang ini, kali aja ada nanti soal-soalnya kan. Hafal aja kalau mau ya. Tapi yang urgentnya dulu yang ini ya, hafal dulu rumusnya. UN sama dengan A dikali dengan R pangkat N kurang satu. A-nya sama aja suku pertama. R ini adalah rasio. Rasio itu adalah U2 dibagi dengan U1. Kalau di barisan aritmatika kan itu kan tadi dikurang kan. Tapi kalau di geometri itu dibagikan. Suku sebelum dibagi dengan suku sesudah. U3 dibagi dengan U2, U2 dibagi dengan U1. Itu sama nantinya. Oke, itu aja untuk mengenai deret geometri. Kalau untuk mengenai penjumlahannya sama aja, teman-teman. Mau pakai yang ini atau yang ini. Lihat aja rasionya. Kalau rasionya itu di antara -1 sampai 1 pakai rumus yang ini. Kalau rasionya itu lebih dari 1 pakai rumus ini. Tapi ini jarang sih, belum pernah saya lihat di soal SKD. Tapi kalau soal ini saya udah pernah sering lihat ya untuk yang geometri. Tapi lebih sering teman-teman kalau soal SKD itu adalah aritmatika. Itu paling sering sekali untuk di soal-soal SKD. Kalau geometri sebenarnya jarang. Tapi setidaknya ini pernah dikeluarin, tapi kalian pelajarin aja, hafal aja rumusnya. Oke, tapi ini yang ini belum pernah ya, mengenai penjumlahan suku pertama. Oke, sudah jelas ya sampai di sini ya. Oke, kalau gitu ada yang mau dipertanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita ke latihan soal dulu. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu soal yang sering dikeluarin, ya. Salah satu soal yang sering dikeluarin di soal CPNS, ya. Mungkin kalian bisa jawab dengan tanpa gunakan rumus terlebih dahulu. Sebenarnya sih rumusnya sih datangnya nanti kita buat sendiri rumusnya. Coba dipikir dulu ya jawabnya apa sih. Lihat pre-knowledge-nya dulu ya. Kira-kira bisa nggak jawab.
Oke, udah hampir 1 menit ya. Udah kita bahas. Nah, teman-teman, ini adalah jumlah tiga bilangan genap berurutan. Itu sama dengan 90. Artinya adalah bilangan genap berurutan. Ini kalian kalau ketemu dengan soal kayak gini, itu kalian bisa buat rumusnya sendiri. Nanti saya kasih cara pengerjaannya membuat rumus sendiri ya. Em, Misalnya nanti bilangan berurutan atau bilangan ganjil atau bilangan genap, bilangan prima, kalian bisa buat rumusnya sendiri. Ya, penting tahu aja kalau misalnya bilangan genap itu apa, ya. Nah, teman-teman itu kan kalau bilang genap, gini kan bentuknya ya. Sebenarnya kalau cara lain kayak gini, kalian coba, kan jumlahnya kan 3 itu kan 90 kan. Kalian coba aja gitu. Misalnya bilangan genap nih, 24, terus 26, kan bilang berurutan kan. 28. Ini kalian jumlahkan masih belum sampai 90. Kayak gitulah maksudnya. Itu cara cara bodohnya gitu. Ini kalau cara bodohnya kayak gini, ya. Oke. Tapi ini kan belum sampai kan 90. Makanya ganti-ganti lagi. Mana yang sampai 90 gitu. Nah, kalau teman-teman udah ngerti konsep dari bilangan genap, nah, bilangan genap itu kan contohnya kan gini, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya gitu ya. Nah, coba kalian misalnya yang suku pertamanya adalah A. Berarti suku keduanya adalah A ditambah dengan 2 kan? Nah, suku ketiganya A ditambah dengan 4. Benar kan? 2 tambah 4 ya 6. 2 tambah 2 ya 4. Nah, ini 2. Oke, kita tadi ini kan sampai 3 suku aja kan? Nggak usah 4 kan? Ya udah, kita pakai ini aja. Jadi kita jumlahkan yang ini hasilnya adalah 90. Berarti kita jumlahkan aja nih ya. Berarti ditambah dengan A ditambah dengan 2 ditambah dengan A ditambah dengan 4 sama dengan jumlahnya adalah 90 ya. Nah, 1A ditambah dengan 1A berarti 2A. 2A tambah 1A berarti 3A. Berarti 3A ditambah dengan 2 tambah 6 berapa? 2 tambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6 ya. Sama dengan 90. Nah, berarti 3A sama dengan 90 dikurang dengan 6 ya. Berarti sama dengan 84. Nah, berarti nilai A-nya sama dengan 84 dibagi dengan 3. Oke, 84 dibagi dengan 3 berapa tuh? Dibagi dengan 3. 8 bagi 3 ya 2. 2 kali 3, 6. Jadi turun 24. 24 bagi 3 berarti 8. Berarti hasilnya adalah 28. Oke, berarti sukunya itu adalah ini. 28, terus 28 tambah 2 berarti 30. 28 tambah 4 berarti 32 kan? Beres ya? Yang ditanya apa sih? Jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Yang terbesar adalah 32, berarti 32 kalian jumlahkan sama 28. 2 tambah 8, 10. 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. Berarti hasilnya adalah 60. Oke, paham ya sampai sini ya. Ada 2 orang yang benar. Oke, lumayan lah. Itu kan pre knowledge-nya berarti udah cakup. Oke, ada yang mau dipertanyakan nggak? Nah, itu nih. Ini dicoba-coba boleh gitu ya. Nah, tapi kan makan waktu kan. Oh, kalau nggak bisa misalnya 28, 30, 32, gimana ya gitu ya. Balik lagi, roket lagi angkanya gitu. Nah, jadi makan waktu. Mending pakai cara kayak gini. Jadi kita buat rumusnya sendiri gitu. Ada yang kira-kira mau dipertanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, coba yang ini kalian kerjakan dulu. Maka kalian bisa nih soal latihan ya. Coba ya teman-teman dikerjakan dulu ya. Oke, itu berapa hasilnya? Silakan diisi ya.
Silakan diisi ya, teman-teman, jawabannya. Masih satu orang ya? Yuk, yang lain. Ya. Ayam, Kak. Oke. Oke, kita jawab ya. Udah 1 menit ya. Ada jawab A, C, sama E. Oke. Jumlah 3 bilangan bulat berurutan adalah 24. Hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah, nah, teman-teman tahu bilangan berurutan kan? Ini kan nggak ada, berarti nggak ada ditanya bilangan berurutan genap atau ganjil gitu. Berarti kalau bilangan berurutan kan kayak gini kan? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalian buat ini rumus sendiri ya, buat rumus sendiri aja. Kalau misalnya ini adalah yang satu adalah A. Berarti kalau 2, A ditambah dengan 1 kan? Kalau yang 3, A ditambah dengan 2. Nah, kalau 4, A ditambah dengan 3. Dan gitulah seterusnya. Tapi ini kan, teman-teman tolong jangan dicoret dulu ya. Oke, nah ini jumlah 3 bilangan bulat berurutan. Nah, berarti kita jumlahkan yang 3 doang kan? 1, 2, 3. Berarti A ditambah dengan 1 ditambah A ditambah dengan 2 itu hasilnya adalah 24. Oke, sudah jelas sampai sini. A ditambah dengan A ditambah dengan A berarti 3A. 1 ditambah dengan 2 berarti sama dengan 3. Nah, sama dengan oke, ini 3 ya. Ini 1 tambah 2 ya 3. Berarti sama dengan 24. Nah, pindahkan 3-nya ya ke kanan ya. Berarti 3A sama dengan 24 dikurang dengan 3. Berarti 3A sama dengan 21. Berarti A-nya sama dengan 21 bagi 3 sama dengan 7. Oke, berarti kita dapat suku pertama itu adalah 7. Berarti ini 7. 7 tambah 1 ya 8. Berarti ini adalah 9. 7 tambah 2 kan 9. Ditanya apa sih guys? Ya, ditanya adalah hasil kali ketiga bilangan tersebut. Udah kalian kalikan. 7 kali 8 kali 9. Oke? Hasil kali ketiga bilangan kan? Jadi 7 kali 8 berapa? 8 kali 9 berapa? 8 kali 9 kan kita mungkin udah familiar ya. Kalau misalnya 8 kali 9 berarti sama dengan 71. Ya udah 71 kali. Benar kan? 8 kali 9 72 ya. 72. 72 kali 7. Oke, berarti 72 kali 7. 7 kali 2, 14. Ya. 7 kali 7, 49 tambah 1, berarti 50. Hasilnya adalah 504 kalau kita kalikan. Paham ya sampai di sini ya? Oke, sudah jelas. Ada yang mau dipertanyakan? Nanti kalau misalnya yang prima kan kalian udah bisa buat rumus sendiri ya. Udah ya? Kalau buat bilangan prima gimana? Berarti dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Gitu. Oke, itulah bilangan prima kan. Jelas ya sampai sini ya, bilangan prima. Tapi kalau bilangan prima, udah lah, bisa lah kalian kerjakan ya. Bilangan genap udah, ganjil udah. Ganjil juga bisa lah ya teman-teman ya. Ganjil berarti 1, 3, 5. Buatlah rumus sendiri ya. Oke, itu aja teman-teman. Ada yang mau dipertanyakan? Ini soalnya sering dikeluarin, teman-teman. Kalau kalian ntar ketemu kayak gini, udah ngerti ya cara jawabnya. Oke, ada yang mau dipertanyakan sebelum kita masuk ke deret aritmatika? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke deret aritmatika. Suku ke-20 dari barisan ini adalah berapa? Nah, teman-teman sebenarnya kan kita nggak tahu nih, nggak ada dibilang dia barisan aritmatika atau geometri.
Nah, caranya gimana membedakannya? Coba 5 dikurang dengan 7 minus 2. 3 dikurang dengan 5 minus 2. 1 dikurang 3 minus 2. Berarti barisan aritmatika karena bedanya sama. Oke, paham ya? Berarti ini bukan barisan geometri, tetapi aritmatika. Nah, ditanya apa sih? Suku ke-20 kan? Ditanya adalah U20. Berapa? Nah, buat dulu diketahuinya. Diketahui A-nya, suku pertamanya 7, terus bedanya berapa? Minus 2 kan bedanya? Oke. Nah, teman-teman ditanya kan U20. Nah, tadi rumus UN itu kan sebelum rumus Sarcap ya. Rumus UN itu kan sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 kali B kan. Ini tadi rumusnya kan teman-teman ya. Nah, tapi di sini saya kasih lebih cepatnya lagi. Misalnya kalau ditanya adalah 20. Berarti A ditambah dengan langsung buat aja 19B. Sebenarnya ditanya sih dari sini sih. Kalau ditanya suku ke-30, berarti A ditambah dengan 29B. Paham ya sampai di sini ya? Ya udah masuk. A-nya berapa? A-nya adalah 7. 19 kali B. B-nya kan minus 2. Berarti 19 kali minus 2. Nah, berarti 7 ditambah dengan 19 kali minus 2 berarti minus 38 ya. Oke. Oke. Kamu punya uang 7, ngutang 38. Berarti utang kamu sisanya berapa? Berarti sisanya adalah 31. Minus 31 utang kamu. Sudah ya, jelas ya sampai sini ya, teman-teman ya. Oke, sudah paham ya semuanya ya? Oke, kalau gitu kita next ke soal berikutnya kalau nggak ada yang mau dipertanyakan. Ini udah bisa kalian jawab. Oh, ini beda nih teman-teman ya. Ini kan ditanya adalah rumus suku ke N-nya. Jadi kalau kalian ketemu dengan kayak gini, ditanya adalah rumus suku ke N-nya berapa, caranya gampang aja. Ya, kalian tinggal uji aja opsi jawabannya. Itu cara cepatnya kayak gitu. Uji aja opsi jawabannya. Nah, ini kan rumus suku ke N. Berarti ditanya ini UN kan. UN-nya ini rumusnya. Nah, kalian buktikan kalau U1 harus dapatnya 5. Berarti kalian ganti N-nya 1. Nah, coba. Berarti minus 7 kali 1 ditambah dengan 12. Apakah dapat 5? Minus 7 kali 1 ya minus 7 ya. Dia tambah dengan 12. Berarti kamu punya utang 7, kamu gajian 12. Berarti kamu bayar utang kamu ya. Jadi gaji kamu sisanya adalah 5. Udah terbukti ya, benar ya. Tapi masih satu ini aja benar gitu. Coba buktikan lagi sama yang ini gitu. Minimal 2 ya, teman-teman ya. Atau ya minimal 2 aja. Tapi kalau yang lainnya nggak ada lagi, itu berarti jawabannya. Nah, sekarang ini kita buktikan nih. Kan suku ke 1 ya. Minus 5 dikali dengan 1 ya minus 5. Minus 5 tambah 5 ya 0. Bukan itu ya. Kita ketemunya 5. Salah, bukan ini. Ini harusnya 1 ya hasilnya ya. Berarti ini 1 berarti salah. Harusnya kita ketemu 5. 2 kali 1 ya 2. Tambah 3 ya 5. Nah, berarti ada 2 ya. 4 kali 1 ya 4. Tambah 5 ya 9. Nah, berarti ini kita salahkan. Kita punya jawaban dodol sama A. Nah, sekarang kalian buktikan lagi untuk cari suku keduanya. Pasti dari situ nanti ada yang salah. Oke, coba buktikan yang ini dulu. U2-nya harus ketemu minus 2 ya. U2-nya itu harus ketemu minus 2. Berarti setiap N-nya ganti 2. 2 kali minus 7, minus 14 kan. Oke, ditambah dengan 12. Berarti hasilnya adalah minus 2 kan? Benar. Coba yang ini. Ganti ya. 2 dikali dengan 1. Kok 2 kali 1? 2 kali 2 ya. Tadi kan ini ganti 2 ya. 2 kali 2, 4. Tambah 3 ya 7. Salah. Harusnya minus 2 kan. Berarti bukan itu jawabannya. Jadi jawabannya yang A. Paham ya sampai di sini ya? Sudah paham? Itu sebenarnya udah main cepatnya ya. Kalau kalian mau main sederhananya, boleh aja sih. Cuma makan waktu kalian cari apanya, kita buktikan lah ya.
UN sama dengan, ini tadi rumusnya ya, A ditambah dengan N dikurang 1 kali B. Nah, ini kalian sisain ya, N-nya ya, gitu. Sisakan N-nya. Berarti kalian ganti A sama B-nya. Oke, berarti UN sama dengan, A-nya berapa? A-nya adalah 5 kan, masukkan. Ditambah dengan N dikurang 1 kali B. Bedanya berapa tadi? Minus 2 dikurang dengan 5. Berarti minus 2 dikurang dengan 5. Berarti minus 7 ya. Benar ya? Minus 7 ya. Oke, berarti minus 7. 5. Minus 7 kali N berarti minus 7N. Minus 7 dikali dengan minus 1, positif 7. Oke. Nah, sudah ya? Jelas ya? 5 ditambah dengan 7, 12. Ya, berarti 12 dikurang dengan 7N. Sama aja ya, ini sama ini ya. Sama aja. Kan sama ya? 12-nya positif, minus 7N-nya yang negatif. Oke, ini kalau kalian hafal rumus. Kalau nggak kalian hafal rumus, ya kayak tadi caranya. Uji aja setiap opsi jawabannya. Sudah jelas sampai di sini, teman-teman? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau ada yang mau dipertanyakan, kita next lagi ke soal nomor 5. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan barisan paling depan terdiri 12 kursi. Barisan kedua 14 kursi, barisan ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-12 berapa? Dalam satu gedung pertunjukan diisi dengan, ini berarti baris paling depan 12 ya. Berarti U1 kan? Berarti U1-nya sama dengan 12. U2-nya sama dengan 14. U3-nya itu sama dengan 16. Ditanya adalah suku ke-12-nya. Sebenarnya sih cara bodohnya, ini kan tambah-tambah 2 kan? Ya udah kalian tambah 2 sampai 12 gitu. Itu cara kalau kita nggak ngapal rumus sih. Oke. Nah, tapi kan kita yang udah belajar pastinya main cepatnya lagi. U1 ini kan adalah A kan. Berarti nilai A-nya sama dengan 12. Nah, bedanya berapa? 14 dikurang dengan 12. Berarti adalah 2. Atau 16 kurang 14, 2. Ditanya, suku ke-12. Nah, cara cepatnya apa tadi? A ditambah dengan 11B. Nah, A-nya berapa? 12 ditambah dengan 11 kali B. Berarti 11 dikali dengan 2. B-nya kan 2. Berarti 12 ditambah dengan 11 kali 2 berarti 22. 22 ya. Berarti 12 ditambah dengan 22 sama dengan 34. Jadi jawabannya yang dodol. Sudah ya, paham ya sampai di sini ya? Kalau ada yang mau dipertanyakan, dipertanyakan aja. Oke, jangan disimpan-simpan. Teman-teman nanti kalian boleh request materi ya, karena kan kita sisa 1 minggu lagi, minggu depan kan. Jadi request materi boleh, materi apa yang kalian belum kuasai, boleh request aja. Oke, kalau gitu kita next ya ke soal nomor selanjutnya, nomor 6. Oke. Dari suatu barisan aritmatika diketahui U10-nya adalah 41, U5-nya 21. U20 barisan tersebut adalah berapa? Suku ke-20-nya. Ya, macam nggak soal juga ya. Nah, U10 sama dengan 41. U10 itu artinya apa tadi? Cara cepatnya. A ditambah dengan 9B sama dengan 41. Terus U5 sama dengan 21. Oke, U5 itu apa? A ditambah dengan 4B sama dengan 21. Satuin, teman-teman. Ya, kalian satukan. Berarti A ditambah dengan 9B sama dengan 41, terus A ditambah dengan 4B sama dengan 21. Ya, kalian mau eliminasi siapa? Si A dulu, boleh. Berarti kita tinggal kurang. 9B dikurang dengan 4B sama dengan 5B. 1 kurang 1, 0.
4 dikurang dengan 2 ya, 2. Berarti 20 ya. Berarti B-nya sama dengan 20 bagi 5. Berarti 4. Nah, kita cari nilai A-nya, masukkan ke sini boleh, ke sini juga boleh. Tapi saran saya ambil ke angka-angka yang kecil supaya kalian cepat ngitung. Berarti ambil yang persamaan 2 ini ya. Nah, berarti A ditambah dengan 4B sama dengan 21. Masukkan nilai B-nya kita 4. Berarti A ditambah dengan 4 dikali dengan 4 sama dengan 21. Berarti nilai A ditambah dengan perkalian 4, 16 sama dengan 21. Berarti nilai A sama dengan 21 dikurang dengan 16. Berapa tuh teman-teman? 21 kurang dengan 16. Berarti 5 ya. Udah kita dapat A-nya 5, B-nya 4. Masukkan. Apa yang ditanya? U20. Berarti U20 sama dengan A ditambah dengan 19B. Nah, A-nya berapa? A-nya 5. Berarti 5 ditambah dengan 19 kali B. B-nya berapa? 4. Oke, berarti 19 kali 4. 9 kali 4, 36. 4 kali 1, 4 tambah 3 ya 7. 76. Berarti 5 ditambah dengan 76. Berarti sama dengan 81. Jadi jawabannya ya ini. Oke, yang dodol ya. Ini A nih. A, B, C. Oke, sudah jelas sampai di sini. Ada yang mau dipertanyakan kira-kira? Nanti ada soal latihan ya. Nanti soal latihannya dikerjain ya. Ada nggak mau dipertanyakan? Atau sudah paham nih mengenai barisan aritmatika? Apakah kalian sudah paham, teman-teman? Paham nggak? Paham ya? Oke, lanjut. Kira-kira ini jawabannya apa? Coba kalian cari dulu. Cari. Saya kasih waktu lah ya. Kalian cari, saya buat poin. Dodol nggak? Ya udah ada ketemu yang dodol ya. Ini berarti kalau setidaknya ada banyak yang benar berarti udah paham, guys. Jadi kalau dikeluarin berarti udah ngerti gitu. Saya yakin kalian udah hafal rumusnya kan. Gitu. Jadi, karena gak ada yang ribet-ribet gitu. Ingat ya, untuk ngapal rumus sebenarnya nggak ada hafal mati, tetapi latihan soal. Gak apa-apa guys, kalau kalian latihan soal selama kalian sebelum ujian gitu. Nanti juga di dunia kerjaan, toh nggak saya gunakan gitu. Pasti kayak gitu ya mindset kalian gitu. Tapi kita kan gimana tujuan kita lulus dulu. Gitu. Oh nanti dunia pekerjaan nggak kepake, gitu. Itu urusan belakangan aja. Sekarang urusannya adalah gimana cara masuknya. Oke, udah banyak yang jawab, kita jawab. U5 itu 5, berarti U5 itu artinya apa? A ditambah dengan 4B sama dengan 5 kan? U10 15, berarti A ditambah dengan 14B sama dengan 15. Oke, kalian mau eliminasi siapa? Tergantung yang mau kalian eliminasi. Mau si B berarti atasnya kali 14, bawahnya kali 4. Aduh, panjang banget. Langsung eliminasi si A-nya aja. Ya, berarti jadi kita kurang. A kurang A habis, 4B dikurang dengan 14B berarti minus Kak, 10. izin Kak, itu kan A tambah Ya, 9B itu kan. sorry. Saya kira tadi 15. Oke, sorry ya. Ini 9 ya. Sorry. Ini kan U10 ya, 9. Sorry. Saya kira tadi U15. A dikurang dengan A berarti habis. 4B dikurang dengan 9B berarti minus 5B. 5 dikurang dengan 15 minus 10. Berarti B sama dengan minus 10 dibagi dengan minus 5. Minus bagi minus positif ya. Berarti positif 2.
Oke, nah sekarang cari nilai A-nya. Mau ke sini boleh, ke sini juga boleh. Tapi saran saya ambil angka yang terkecil. Angka terkecil ada di persamaan 1. Berarti A ditambah dengan 4B sama dengan 5. Masukkan. Nilai B-nya 2. Berarti A ditambah dengan 4 kali 2 sama dengan 5. Berarti A ditambah dengan 8 sama dengan 5. Berarti nilai A sama dengan 5 dikurang dengan 8. Pindah posisi ya, jadi negatif. A sama dengan minus 3. Oke, kita dapat B-nya ini. A-nya segini. Ditanya apa sih? Suku ke-20 ya. Berarti U20 sama dengan A ditambah dengan 19B. Nah, A-nya berapa? Minus 3 ditambah dengan 19 kali B. B-nya adalah 2. Oke, berarti minus 3. 19 kali 2, 38 ya. Sudah ya, jelas ya sampai sini. Nah, minus 3 tambah 38 berarti positif 35. Oke, kamu punya utang 3, kamu gajian nomplok nih 38. Udah lah, bayar lah. Kalau itu suku ke minus atau cuma ke 20 gitu? Maksudnya? Ini kan suku ke minus 20 atau suku ke Oh, 20 aja? nggak ada suku minus ke 20. Ini suku ke 20. Ya. Nggak ada suku minus ke 20 kan. Paling kecil kan suku ke 1. Nggak ada ya suku minus ke 20 ya. Ingat kayak panjang gitu. Panjang itu nggak ada minus. Ini suku ke 20. Kayak kita kemarin yang belajar apa? Belajar apa sih kemarin, guys? Apa sih? Angka ya. Penulisan angka. Kan kayak gini udah benar ya. Suku ke 20 penulisannya. Oke, sudah ya, jelas ya sampai sini ya. Oke, kita next. Nomor 8. Nah, udah tahu kan carcepnya tadi kan? Yuk, silakan guys. Yang mana tuh? Kalian lihat dulu, itu barisan geometri atau matematika. Tapi apa sih? Langsung masuk aja, uji aja gitu. Ntar kalau ada mau request materi, kalian bilang aja di grup ya. Kalau kalian sungkan-sungkan ya. Kita ada 5 pertemuan lagi. Kalau ada ini materi ini nggak ngerti, boleh ya. Oke. Oke, jawab C. Terus satu orang ya masih. Diketahui barisan bilangan. Ya, ini kayaknya udah kelihatan ya aritmatika ya. Kan bedanya sama kan? Minus 11 dikurang dengan minus 7. Sama dengan berapa tuh teman-teman? 4 ya, minus 4 ya. Benar kan? Ya, minus 4. Ini minus 4, minus 4. Oke, berarti itu adalah barisan aritmatika. Sebenarnya kita bukan ke situnya dulu, langsung terserah sih mau pakai langsung ke sini. UN kan aritmatika ya udah kan kayak gini rumusnya. A ditambah dengan N dikurang 1 kali B. Ya udah masukin aja, tapi sisain N-nya gitu misalnya. Masukkan aja A-nya, masukkan B-nya. Sisakan N-nya. Ya kan kita mau buat rumus. Atau kalau kalian nggak ngerti, ya maksudnya nggak hafal nih nanti waktu ujian. Uji aja bilangannya. Ya, masukkan. U1 harus minus 7. Oke, kita buktikan ya. Minus 6 dikurang dengan 1 pangkat 2. Berarti minus 7 ya. Ini masih benar, minus 7. Ini, aduh. Tapi agak malas juga ya cari satu-satu ya. 1 ditambah dengan 1, 2. 2 kali 3, 6. Masih dapat nih minus 7. Ya. Minus 1 dikurang dengan 6 kan minus 7.
Oh, main cepatnya gini aja, guys. Ya, jangan cari U1-nya, tapi cari U2-nya langsung. Berarti N-nya ganti 2. Paham ya? Karena U1 biasanya banyak yang sama gitu. Ada 2 soal, ada 2 opsi. Langsung cari suku keduanya aja deh. Harus ketemu minus 11. Atau kalau kalian mau lebih apa lagi ke sini, U4. Tapi kalau U4 agak tinggi ya, angkanya 4 kan. Gitu. Bagusan pakai U2. U2 kan masih enak gitu nih. Oke, coba ganti U2-nya harus dapat minus 11. Minus 6, nih, minus 6 dikurang dengan N pangkat 2. Berarti 2 dipangkatin dengan 2 kan? Kan kita ganti N-nya 2 kan? Berarti minus 6 dikurang dengan 4. Nah, ini minus 10. Tapi ini minus 11. Berarti ini salah. Coba pakai yang ini. Minus 1 dikurang dengan 3. 2 ditambah dengan 1 ya 3 ya. Nah, berarti minus 1 dikurang dengan 3 kali 3, 9. Minus 1 kurang 9, ya minus 10. Oke, berarti salah kan? Salah ya. Coba yang pakai yang ini, guys. Nih, berarti 1 dikurang dengan 4, N ditambah dengan 1. Nah, ganti N-nya 2 ya. Harus dapat minus 11. Berarti 1 dikurang dengan 4, 2 tambah 1 ya 3. Nah, 1 dikurang dengan 4 kali 3 berapa? 12. Nah, berapa? Minus 11. Itu benar. Inilah jawabannya. Oke, udah benar ya? Yang lainnya kalian cari. Jadi jawaban yang benar itu ya opsi C. Oke, cari U2-nya aja deh main cepatnya. Jangan cari U1. Kadang U1 banyak yang sama. Ini kayak ini banyak, ini sama ya U1-nya. Main cepatnya langsung, U2-nya langsung pasti berbeda nanti. Pakai U4 aja udah lebih pasti. Benar sih, tapi teman-teman, angkanya kan gede gitu. 4 gitu. N-nya kalian ganti 4. U2 sih sebenarnya udah nyaman sih. Udah aman gitu U2-nya aja. Oke, mau kalian pakai rumus kayak gini boleh. Ini kan kalau hafal rumus kan, kalau orang yang udah hafal rumus lah, senyum-senyum waktu ujian ya. Oke, A-nya berapa? Minus 7. Terus ditambah dengan N dikurang 1 kali B. B-nya berapa tadi teman-teman? Minus 11 dikurang dengan minus 7, berarti minus 4 kan? Nah, berarti minus 7, minus 4 kali N berarti minus 4N. Minus 4 kali minus 1 berarti positif 4. Oke, sudah paham sampai di sini. Nah, terus minus 7 ditambah dengan 4, berarti sama dengan minus 3 dikurang dengan 4N. Nah, teman-teman, ini sebenarnya sama sih semuanya. Sama tuh, ya. Ini kan dikalikan ke dalam, nanti hasilnya dapat segitu juga. Makanya itu kelemahannya ini, teman-teman. Ini juga harus kalian ubah supaya mirip kayak gitu. Atau yang ini kalian ubah supaya mirip ke sini, gitu. Ya kan bisa kan? 4 dikali N berarti 4N. Minus 4 dikali minus 1, positif 1 berarti minus 4. 1 dikurang dengan 4 berarti minus 3. Dikurang dengan 4N. Sama kan? Sama ini. Oke? Sudah ya? Jelas ya sampai sini ya? Kak, bisa bertanya Kak. Boleh. Tapi itu kalau yang C kita buat U1 hasilnya jadi minus 6 Kak, nggak minus 7. Minus 6. Coba Iya, ya. 1 dikurang 4. Coba. 1 dikurang dengan 4 kali 1 tambah 1 kan? 1 dikurang dengan 4, 1 tambah 1. Dikali dulu keempatnya Kak dia Kak, baru dikurangkan ke satunya. Oh, harus yang kuat itu perkalian ya teman-teman ya. Ini kan 2 kan, berarti kali 2. 1 dikurang dengan 8. Nah, sama dengan minus 7 kan? Ingat, yang kemarin operasi hitung teman-teman. Yang kuat itu siapa? Yang pertama dalam kurung, terus yang kedua perkalian sama pembagian. Setelah itu ya udah penjumlahan sama perkalian, penjumlahan sama pengurangan, penjumlahan sama pengurangan. Ya, ingat ya yang paling kuat itu dalam kurung. Itu prioritas pertama. Terus yang kedua perkalian sama pembagian. Terus yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan.
Itu yang prioritas yang kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, ini kan dalam kurung ya, kerjakan dulu yang dalam kurung. Oh, berarti nggak bisa dikurang dulu gitu kayak? Nggak bisa, kan Oh prioritas, iya. ini urutannya, prioritas di dalam kurung, terus perkalian, utamakan dulu yang nomor 1. Kalau ada dalam kurung, kerjakan dulu yang dalam kurung. Setelah itu baru kalian kalikan atau bagikan. Itu urutannya. Setelah itu penjumlahan dan pengurangan. Oke, sudah ya, paham ya sampai di sini. Oke, kalau gitu kita next ya teman-teman ya ke soal berikutnya. Nah, ini nih jawabannya apa teman-teman? Jumlah N suku pertama suatu deret matematika diketahui oleh rumus. Beda deret tersebut adalah, nah teman-teman sini saya kasih cara cepat untuk menemukan beda. Sebenarnya cara sederhana gini. Ini kan SN kan, artinya adalah penjumlahan suku pertamanya. Misalnya S2 nih, S2 berarti jumlah 2 suku pertama kan. Berarti artinya adalah U1 ditambah dengan U2. Paham ya? Itu artinya dari yang ini, SN. Nah, kalau ditanya S3 berarti U1 tambah U2 tambah U3. Jelas ya? Berarti suku ke-1, suku kedua, suku ketiga. Nah, saya kasih cara sederhananya dulu untuk menjawab soal kayak gini. Cara sederhananya adalah kita cari masing-masing U1 sama U2-nya. Caranya gimana? Kita nih belah dulu teman-teman. SN sama dengan 2N pangkat 2 dikurang dengan 6N. Nah, kalau S1 teman-teman berarti jumlah satu suku pertama kan? Benar kan? Kalau S1 sama dengan U1 kan? Beda sama S2. Kalau S2 U1 tambah U2. Tapi kalau S1 sama dengan U1. Ya, berarti sama dengan berapa nih? Berarti ganti apanya N-nya 1 ya. Berarti 2 kali 1 ya 2. 6 dikali dengan 1 ya 6. Nah, berarti sama dengan minus 4. Berarti U1-nya itu sama dengan minus 4. Nah, sekarang cari U2-nya. Ya, U2-nya dari sini nih. Nih, dari sini U2-nya. Oke, paham ya? Berarti kalian ganti, teman-teman. Nih, SN sama dengan ganti. N-nya 2. 2 pangkat 2 berarti 4. 4 kali 2 ya 8. Dikurang dengan 6 kali 2 ya 12. Nah, SN ini kan tadi S2 ya. Sorry, ini S2. Oke. Nah, S2 itu tadi apa? U1 tambah U2 sama dengan 8 dikurang dengan 12 berarti minus 4. Tadi U1 kita kan dapatnya 4. Berarti 4 ditambah dengan U2 sama dengan minus 4. Berarti U2-nya sama dengan minus 4. Pindahkan 4-nya ke sana, jadi kurang 4 ya. Berarti U2-nya sama dengan minus 8. Nah, baru udah dapat kita bedanya berapa. Berarti beda sama dengan suku selanjutnya dikurang dengan suku sebelumnya. Berarti U2 dikurang dengan U1. Nah, U2-nya minus 8. Nah, ini berapa nih teman-teman? Minus 4 ya. Berarti dikurang dengan minus 4. Nah, berarti minus 8. Minus kali minus positif. Berarti sama dengan minus 4 lah hasilnya. Sudah jelas sampai di sini, teman-teman. Sudah ya? Paham nggak, guys? Apakah kalian paham? Ada yang salah? S1 benar ya, 2 dikurang dengan 4. Nggak ada yang salah. Ya, minus 4. Oke. Terus S2-nya 8 dikurang dengan 12. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2 ya 8. Dikurang dengan 12. 8 kurang 12 ya minus 4 ya. Pas. Nggak ada yang salah. Oh, salah di sini, guys. Aduh, di U1 kan tadi minus 4 ya. Pantas saja. Salah ya. Salah. Silap kita nih. Karena kok saya mikirnya ke Carcepnya salah jadi jawabannya gitu. Beda. Makanya saya mikirnya gitu.
Carcepnya beberapa detik langsung dapat tuh carcepnya. Tapi nanti saya kasih carcepnya. Tadi kan U1 ini minus 4 ya, pindah ke sana jadi positif. Berarti hasilnya adalah 0 kan? Minus 4 ditambah dengan 4, 0. Oke, nah berarti 0 dikurang dengan ini, minus 4. Berarti sama dengan 0, minus kali minus positif. 0 tambah 4 ya 4 kan? Jadi jawabannya ya C. Itu cara sederhana. Oke, sudah ya, jelas ya sampai sini ya. Saya kasih carcep ya. Carcepnya gini teman-teman. Yang ini, kalian fokus ke sini rumusnya. Kalian turunkan 2 kali. Tahu nggak cara nurunkan? Turunkan itu gini, pangkat dikali dengan ini. Gimana saya tulis ya? Di sini ya. Sini aja ya. Yuk, pangkat dikali dengan ini, koefisiennya berarti 4. Oke, jadi 4N ya. Nih, pangkatnya kurang 1, jadi sebentar nih. Siapa tuh yang nulis, guys? Oke, ini 4N ya. Terus pangkatnya dikurang 1. Artinya tuh kalian turunkan. Kalau kalian ngerti rumus turunan ya gitu, rumus turunkan ya. Turunkan 2 kali tapi carcepnya ya. Nah, pangkat dikali koefisien berarti 4. Terus pangkatnya dikurang 1. Berarti 2 kurang 1 ya 1 kan, enggak usah tulis. Nah, dikurang dengan D. Pangkat dikali dengan N. Kok N ini? Pangkat dikali dengan 6, sorry. Pangkat dikali dengan koefisiennya. 1 dikali dengan 6 ya 6. Sudah ya, jelas ya sampai sini ya. Terus pangkatnya dikurang dengan 1. 1 kurang 1 ya 0. Jadi ini kan N pangkat 0 kan? N pangkat 0 ya berapa? 1 kan? Berarti 6 kali 1 ya 6 gitu. Nah, kita turunkan sekali lagi teman-teman. Ya, turunkan sekali lagi. Dapatlah bedanya. Turun dari 4N berapa? Pangkatnya berapa? 1. 1 dikali dengan 4 ya 4. Oke, jadi pangkatnya dikurang 1. 1 kurang 1 ya 0. N pangkat 0 ya 1. Gitu. Turunnya ini 0 ya, nggak ada lagi hurufnya. Jadi jawabannya 4. Artinya 2 kali kalian turunkan dapatlah rumusnya. Dapat bedanya maksudnya. Kalau saya sih mending pakai ini teman-teman. Ini carcepnya. Sama hasilnya. Sudah jelas sampai di sini teman-teman. Sebenarnya kalian nggak ada belajar turunan sih. Tapi kita pakai, sebenarnya kita bisa pinjam-pinjam rumus materi-materi sebelah gitu. Pakai buat rumus carcep. Oke. Paham sampai di sini? Ada yang mau dipertanyakan? Paham nggak guys? Kalian nggak pahamnya di mana sih? Kenapa diturunin? Itu rumus carcep, turunin 2 kali gitu. Kalau mau kalian nggak mau turunan ini pakai cara sederhana ini. Gitu. Oke, rumus carcepnya turunkan 2 kali. Kak, itu diturunkan Kak 2 kali gara-gara untuk nyari B-nya Kak. Jadi Iya. kalau nyari berapa? U3 berarti diturunkan 3 kali gitu Kak. Bukan. Itu khusus cari beda aja. Ya, khusus cari beda aja gitu carcepnya teman-teman. Kalau cari U3 pakai gini tadi. Itu dapat U3-nya. Tapi nggak ada mungkin nanti dikasih tahu U3-nya teman-teman. Tapi makasih Kak. Kalau kalian dikasih SM-nya, dicari U3-nya gini caranya ya. Nanti kan bakalan cari U1-nya dulu, cari U2-nya, kan dapat. Terus cari S3-nya lagi. Tapi lama kan. Tapi saya kan sih nggak dikeluarin nanti kayak gitu, karena makan waktu. Yang ini pasti dikeluarin gitu. Tapi ingat aja carcepnya. Ini soalnya sering dikeluarin kalau ditanya beda gitu. Oke, sudah jelas ya. Kita next ke soal nomor 10. Nah, suku kelima diri tersebut. Tapi bisa sih main carcep tadi cari suku kelimanya, teman-teman. Bisa. Kan kalian udah dapat U1-nya.
Kan udah dapat U1-nya kan 4 kan? Ngerti kan? Kita udah dapat U1-nya 4. Bedanya tadi berapa? 4. U1-nya tadi minus 4, sorry. U1, U2, U3, U4. Nah, U1 tadi kan ini 4 kan? Masukkan 4. Nah, bedanya, U1-nya minus 4, sorry. Minus 4. Udah kelihatan nih minusnya. U2-nya, ya udah, kan kita udah dapat bedanya 4 kan? Udah kalian tambah. 4 tambah minus 4 berapa? 0. Nah, U3-nya berapa teman-teman? U3-nya 0 tambah 4. Ya 4. U4 berapa? 8. Dan U5 berapa? 12. Gampang kan? Jadi dari chartnya bisa dapat. Sudah teman-teman, di sini sudah paham. Sudah ya teman-teman ya. Tapi kalian cari S1-nya dulu. Oke, sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, ini jawabannya apa? 10. Pakai chartnya aja guys, supaya main cepat. Oke, udah ketemu nggak hasilnya? Satu orang masih guys yang jawab. Oh cepat ya, 30 detik ya. Hebat, hebat, hebat. Nggak ada ya. Oke, ditanya adalah suku kelima kan? Cari dulu S1-nya. Ya. S1 itu kan sama dengan UN U1 kan? Atau sama dengan A. Masukkan ya, berarti 1 dipangkatin dengan 2 ditambah dengan 3 kali 1. Berarti 1 pangkat 2 ya 1, 3 kali 1 ya 3, berarti sama dengan 4. Nah, S1 kan sama dengan U1 kan? Jelas ya, berarti sama dengan A. A-nya adalah 4. U1 itu kan A. U1 itu kan sama dengan A. Sudah ya, paham ya sampai sini ya. Nah, sekarang kita cari bedanya, teman. Kita turunkan 2 kali. Ya, berarti SN sama dengan turunkan. Ya, kita turunkan dulu sekali. 2 kali 1 berarti 2. Pangkatnya kurang 1. Berarti 1. 1 nggak usah ditulis. Ditambah dengan 1. Ini kan pangkatnya 1 kan? Kali 3 berarti 3. Terus pangkatnya dikurang dengan 1. Berarti N pangkat 0. N pangkat 0 kan hasilnya 1. Bilangan berapapun dipangkatin dengan 0, hasilnya 1. Nah, 1 kali 3 ya 3. Makanya nggak usah tulis lagi. Nah, turunkan sekali lagi. Ya, kita turunkan sekali lagi. Maka ketemulah beda kan. Inilah bedanya. Oke. Turunan dari yang ini 2N. 1 dikali dengan 2. Berarti 2. Turunan dari 3 ya 0. Berarti bedanya adalah 2. Udah jelas ya? Berarti A-nya 4. Terus bedanya 2 nih. Berarti tambah-tambah 2. Berarti 6. Terus 8. Terus 10. Terus 12. Jadi jawabannya adalah B. Ditanya kan suku kelima kan? Suku 1, suku 2, suku 3, 4, 5. Jadi jawabannya B. Sudah paham sampai di sini teman-teman? Oke lah. Ada 2 orang yang benar. Sudah paham nggak? Sudah ya. Oke, kita ke geometri dulu ya. Nah, ini adalah ini masih aritmatika. Kalian jawab lah nih ya, aritmatika ya. Sudah paham ya yang tadi?
Ini aritmatika boleh lah ya. Udah kita jawab lah. Masih ada waktu. Diketahui di aritmatika suku ketiga adalah 24. Suku ketiga ya teman-teman ya. Berarti apa tuh? A ditambah dengan 2B sama dengan 24. Terus suku ke-6 36. Berarti A ditambah dengan 5B sama dengan 36. Kita eliminasi si A. Habis 2B dikurang dengan 5B minus 3B. 24 dikurang dengan 36. Berarti minus 8 ya. Minus 8 atau 9? Ini 24. 24 itu suku ketiga kan? 8 ya guys ya. Kok 8 sih? 9 berapa tuh guys ya? 36 dikurang dengan 24. Jadi 12 ya. Wah. Minus 12. Berarti B sama dengan minus 12 dibagi dengan minus 3 berarti positif 4. Oke, cari nilai A-nya ya. Masukkan ke sini boleh, ke sini juga boleh. Berarti A ditambah dengan 2B sama dengan 24, masukkan B-nya 4. Berarti A ditambah dengan 2 kali 4, berarti 8. Sama dengan 24. Ya. Berarti nilai A sama dengan 24 dikurang dengan 8. Berarti sama dengan 16. Oke. Paham ya sampai di sini ya? Terus, apa lagi ini? Ditanya suku ke-15 kan? Berarti U15 sama dengan A ditambah dengan 14B. A-nya berapa? A-nya adalah 16. 14 dikali B. B-nya 4. Berarti 16 ditambah dengan 14 kali 4. 10 kali 4, 40. 4 kali 4, 16. Berarti 56 ya. Pas ya sampai situ ya. Nah, 16 ditambah dengan 56 sama dengan, kenapa tak ada jawabannya? Apa guys? Tak ada jawabannya. Gimana kita salahnya? Ditanya kan suku ke-15 kan? Oh, ditanya jumlah suku ke-15. Bukan satu-satu nih. Bukan U15 ditanya ya. Atas lah nggak ada jawabannya. Walah. S5 ya. Ya deh, berarti pakai S5 ya. S5 sama dengan, rumusnya apa tadi SN? N dibagi dengan 2, terus dikali dengan 2A, ditambah dengan N dikurang 1 kali B. Itu ya. Berarti ganti N-nya 5. 5 dibagi dengan 2, dikali dengan 2 kali A. 2 kali 16 berarti 32 ya. Oke. N dikurang 1, berarti 5 kurang 1, 4. 4 dikali B. B-nya berapa? 16, 4 ya. Berarti 4 kali 4, 16. Oke, masuk lagi. 5 per 2, 16 tambah 32, berarti 48 ya. 48 dibagi dengan 2, berarti sama dengan 24. 24 dikali dengan 5. Ada salah perhitungan lagi? Kak, itu S15. Wah, tuh. S15 ya. Aduh. Oke lah, ini hapus ya. Bukan S5 ditanya ya. Oke, masukkan ke rumusnya ya. Berarti S15 sama dengan 15 bagi 2. Terus 2 kali A. A-nya berapa nih? A-nya 16. Berarti 2 kali 16 berarti 32. Ditambah dengan N kurang 1. Berarti 15 kurang 1, 14. Dikali dengan B. B-nya adalah 4. Nah, ini 14 kali 4 kan itu berarti berapa? 52 ya? 56 ya, 56.
Berarti 15 per 2, 32 ditambah dengan 56. Berarti 15 per 2, 2 tambah 6 berarti 8, 3 tambah 5 berarti 8. Berarti coret ya sama yang ini ya. Jadi 44. 44 kali 15. Ingat, biasa kan kalau mengalihkan itu yang atas selalu paling besar ya. Nanti kalian salah. Kalau kalian buat 15-nya di atas nanti salah. 5 kali 4 berarti sama dengan 20. 5 kali 4, 20 tambah 2 berarti 22. Nah, 1 kali 4 ya 4, 1 kali 4 ya 4. 60. Jadi jawabannya bola. Buset enggak, ini soal hot sih. Ya, ini soal hot. Karena kalian harus hafal ini gitu. Sebenarnya belum pernah ada gitu. Maksudnya mesti sekali-sekali aja keluar yang soal kayak gini. Tapi hafal aja. Penting sih itu. Sudah ya, aman ya sampai sini ya. Oke, kalau gitu kita geometri dulu ya. Ini barisan aritmetika kalian jawab aja, teman-teman. Kita ke geometri. Nah, geometri gimana? Diketahui barisan geometri dengan suku kelima adalah 16 dan suku ke-8 adalah 128. Suku ke-12 barisan tersebut adalah, nah, suku kelima ya. Suku kelima itu sama dengan 16, terus suku ke-8 itu sama dengan 128. Nah, teman-teman, rumus tadi geometri apa? Geometri kan tadi rumusnya nih, UN sama dengan A dikali dengan R pangkat N dikurang dengan 1. Oke. Nah, sama aja sih sebenarnya kalau U5 berarti 5 dikurang 1 berarti 4 kan. Jelas ya? Berarti U5 sama dengan A dikali dengan R pangkat 4. U5-nya berapa? 16. Ya. Berarti ini sama dengan 16. Oke. U8. U8 itu apa tadi? A dikali dengan R pangkat 7 ya. Sama dengan 128. Nah, teman-teman, kita ubah nih. Cara mengerjakan geometri gitu ya. Ini kita ubah supaya bentuknya mirip kayak gini. Berarti caranya gimana? Kalian ingat eksponen. Berarti A kali R, ini kan 7. Supaya ada 4 gimana? Berarti kalian kali dengan 3 kan? 4 tambah 3 kan 7. Sama dengan 128. Nah, nilainya ini, teman-teman, itu kan nilainya 16. Berarti 16 dikali dengan R pangkat 3 sama dengan 128. Berarti R pangkat 3 sama dengan 128 kalian bagi dengan 16. Berapa tuh kalau dibagi? Berarti nilai R pangkat 3 sama dengan berapa tuh? Dibagi dengan 16. 8 ya? Ya, 8. Oke. Udah. Nah, 8 ini bilangan berapa pangkat 3? Berarti R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. Coret-coret. Berarti nilai R-nya sama dengan 2. Nah, ketemulah rasionya adalah 2. Ditanya kan suku ke-12 ya. Tapi kita belum dapat A-nya ya, teman-teman. Carilah A-nya dari mana kalian masukin? Dari U5 ya. Masukkanlah, cari A-nya. Berarti AR pangkat 4 itu kan nilainya tadi 16. Masukkan nilai R-nya 2. Berarti A dikali dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, berarti A dikali dengan 2 pangkat 4 kan 16. Nah, berarti nilai A-nya sama dengan 16 bagi 16. Sama dengan 1. Oke, nah yang ditanya adalah U12. U12 sama dengan AR pangkat 11. A-nya berapa? A-nya adalah 1 dikali dengan R, berarti 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 berapa, guys? Ini 1 kali ini berarti 2 pangkat 11. Caranya gini sih, sebenarnya simpel. 2 pangkat 5 kalian kalikan dengan 2 pangkat 6. Ingat ya, kalau tahu eksponen bisa kalian ubah-ubah. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 berapa, teman? Berapa tuh? 30? 32 ya. 32. 2 pangkat 6? Ya udah, 64. Udah kalian kalikan 32 kali 64. Cari yang ujungnya 8 deh. 2 kali 4 kan 8.
Berarti cuma tersisa yang C. Berarti 2048 hasilnya. Sudah paham sampai sini? Sudah guys. Pusing nggak? Ini geometri yang tadi yang saya bilang, kenapa soalnya aritmatika lebih banyak? Karena memang soal aritmatika lebih sering dikeluarin. Kalau geometri agak jarang sih dikeluarin. Tapi ya udah kalian kerjakan. Penting kalian tahu cara kerja kalau ngerjain geometri itu kayak gimana sih gitu. Kalau ngerjain aritmatika kayak yang tadi gitu, sistem persamaan linear dua variabel. Tapi kalau geometri kita lebih pakai eksponen di sini. Artinya bilang-bilang berpangkat. Itu cara kerja untuk deret geometri. Sudah ya, jelas ya sampai di sini ya. Oke. Sudah jelas ya, guys. Oke, satu soal lagi lah ya, bentuk kayak gini. Suku kedua ya dan suku kelima suatu barisan geometri berturut-turut adalah 12 dan 96. Ditanya suku ketujuh ya. Ditanya suku ketujuh. Suku kedua katanya adalah 12. O2 itu apa, guys? A kali R pangkat 1 ya, tapi nggak usah ditulis. Sama dengan 12. Terus suku kelima sama dengan 96. Berarti U5 sama dengan 96. U5 itu apa rumusnya? A kali R pangkat 4 sama dengan 96. Ubah ini mirip ke sini. Berarti A kali R pangkat 1 dikali dengan R pangkat 3 kan? 3 ditambah 1 kan 4 sama dengan 96. Nah, ganti. Nilai A kali R itu 12. Berarti 12 dikali dengan R pangkat 3 sama dengan 96. Berarti nilai R pangkat 3 sama dengan 96 dibagi dengan 12. Ada yang tahu berapa 96 bagi 12? 96 bagi 12. Berapa, guys? 8 ya? Oke. Ya udah, berarti kan ketemu tadi adalah R pangkat 3 sama dengan 8. Berarti nilai R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Coret. Nilai R sama dengan 2. Ditanya adalah suku ketujuh, tapi kita belum ketemu nih nilai A-nya berapa. Masukkan ke sini. Atau ke sini juga boleh, tapi angka terkecil aja. Berarti A dikali dengan R-nya 2 sama dengan 12. Berarti nilai A-nya sama dengan 12 bagi 2, berarti 6. Oke, ditanya adalah suku ke-7. Berarti U7 sama dengan A kali R pangkat 6. Nah, A-nya 6, R-nya 2. Berarti 2 pangkat 6. Berarti 6 dikali dengan 2 pangkat 6 berapa, guys? 32 ya, 32. Nah, tinggal cari ujungnya aja sih. 2 kali 6, 12. Cari yang ujungnya 2. Ini ya, 192. Oke, sudah paham sampai di sini? Kok 384? 64, Kak. Oh, 2 pangkat 6 2 ya. pangkat 6. Tunggu. Iya, 2 pangkat 5, 32. Sorry, guys. Sorry. 64 ya. 4 dikali dengan 6. Berarti 24. Cari yang ujungnya 4. Ini ya. Berarti 384. Oke. Pas ya. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 5 ya, 32. Walah. Oke. Sudah paham ya, guys, sampai sini ya. Kita ke soal terakhir kalau nggak ada yang mau dipertanyakan. Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya, guys. Oke, kalau tidak ada, inilah, yuk, yang mana tuh jawabannya? Silakan ya, guys. Ini dijawab, teman-teman. Ini soal terakhir ya. Yang lainnya soal latihan. Ini geometri. Ditanya adalah rumusnya. Sama caranya, mau geometri matematika sama kayak tadi. Uji aja jawabannya.
Yuk, silakan diisi ya. Ini soal terakhir. Tinggal nguji aja ya. Gitu. Suatu barisan geometri, teman-teman. Saya kasih clue-nya lah ya, gitu caranya. Ini kan ditanya adalah jumlah suku ke N kan, bukan UN ya. Nah, artinya adalah S1-nya itu 16. Artinya UN-nya, U1-nya 16. Kalau suku keduanya, teman-teman, jumlah S2 gimana? Berarti 16 tambah 8, 24. Harus 24. Kalian cari yang 24. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Kalau ditanya S3, kalian jumlahkan semuanya nih. Kan ditanya bukan U3, tapi S3 gitu. Cuma kan, jadi sama dengan 28. Cari yang S3-nya mana 28. Tapi sebenarnya cari ini aja udah benar itu. Carilah, pasti udah benar. Cari suku keduanya aja. Yo silakan, masih 2 orang loh. Udah mau 2 menit. Buset dah. Gimana nih? Duh, kalau waktu lah kita nih. Masih 3 orang ya. Oke. Kita sepakat hati kalau cari S2-nya dulu ya. Berarti N-nya ganti 2. 2 dikurang dengan 5 minus 3 ya. Nah, nanti ini hasilnya adalah minus kan? Benar kan? 2 pangkat 5, 2 dikurang dengan 5 minus 3. Berarti 2 pangkat minus 3. Ini kan sama aja minus. Kalau teman-teman kita udah belajar kemarin kan eksponen kan? Artinya ini kalau kita ngubah ke bilangan positif, itu kan sama gini kan? Berarti sama dengan 1/8 kan? Nah, 1/8 dikurang minus 32, nggak mungkin dapat positif. Salah. Ini salah. Pasti ini juga salah gitu. Kita cari bilangan positif ya. Oke, berarti antara C, D, E. Nah, ini 5 dikurang dengan 2, 3. Oke, berarti sama dengan 32 dikurang dengan 2 pangkat 3. Nah, berarti 32 dikurang dengan 8. Sama dengan berapa tuh guys? 20 berapa tuh? 24 ya. Benar nggak tadi? Benar kan 24 kan? 6 tambah 8 kan 24. Benar lah, yang C lah yang benar. Sudah paham nggak? Paham nggak guys? Satu orang yang benar. Gimana nih? Gawat. Sudah paham nggak? Paham ya? Nah, yang ini juga kalian cari lah. Ingat ya, ditanya adalah jumlah yang suku pertama. Kalau jumlah yang suku pertama yang ini ya, S ya. SN. Bukan UN. UN ini adalah suku ke N. Misalnya suku ke-5. Tapi beda kan sama SN. Oke? Jadi jawabannya yang itu, yang C. Oke, ada yang mau dipertanyakan nggak sebelum kita sudahi pertemuan kita pada malam hari ini? Ini soal latihan ya, teman-teman. Kita kerjakan ini ada soal 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 soal. Soal latihan kalian kerjakan ya. Kalian latihan aja gitu. Itu tergantung kalian aja mau kalian kerjakan, berarti kalian skill-nya naik gitu. Oke, ada yang mau dipertanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita malam hari ini? Gak ada kak, udah paham semua. Oke, kalau pada kita akhiri pertemuan kita malam hari ini, sebelumnya sebentar saya dulu. Oke, kalau nggak ada yang mau dipertanyakan, kita sudahi pertemuan kita malam hari ini sampai ketemu hari Senin, dan selamat berlibur buat teman-teman besok ya. Bye-bye, saya tutup ya.